Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di materi fikih di pertemuan yang kedua. Kita ingat bahwa di pertemuan pengantar fikih kelas 6 bicara tentang makanan, minuman, dan binatang yang bisa dan tidak bisa dikonsumsi, yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi bagi kita tentunya sebagai muslim. Maka pada pertemuan ini kita akan fokus pada bab tentang makanan halal. Makanan halal itu apa? Kita akan coba bahas satu demi satu. Yuk kita awali dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada pertanyaan nih, apa itu halal dan haram? Halal itu apa? Haram itu apa? Nah, singkatnya, halal adalah semua yang dibolehkan menurut ketentuan syariat. Nah, lawannya adalah haram. Artinya semua yang dilarang menurut ketentuan syariat. Jadi halal itu apa yang boleh? Baik itu perbuatan, baik itu makanan, minuman. Kalau dibilang makanannya halal, berarti makanan itu boleh dikonsumsi oleh kita sebagai muslim. Kalau makanan minuman itu haram, berarti makanan minuman itu tidak boleh dikonsumsi oleh kita sebagai muslim. Itu makna halal dan haram. Begitu pula pada perbuatan. Ini perbuatannya halal, ini perbuatan yang haram, ini perbuatan yang boleh menurut Allah dan Rasulnya, dan ini perbuatan yang tidak boleh. Yang halal itu perbuatan yang boleh, yang haram tentu perbuatan yang tidak boleh karena dilarang oleh syariat. Nah, selanjutnya kita fokus pada makanan halal. Apa itu makanan halal? Adalah semua makanan yang boleh dimakan oleh kita sebagai muslim. Baik itu tumbuhan, baik itu buah-buahan maupun binatang. Jadi semua makanan yang boleh dimakan bagi muslim namanya makanan halal, ya. Kecuali yang diharamkan dalam nas Al-Quran dan hadis. Jadi pada prinsipnya yang halal itu lebih banyak dibanding yang haram. Jadi semua yang tidak disebutkan pengharamannya, semua yang tidak dikecualikan, maka semuanya halal. Yang haram itu kecuali. Silahkan makan yang ada di bumi kecuali. Nah, kecuali itu menunjukkan yang haram. Nah, selebihnya halal. Baik itu tumbuhan, buah-buahan, binatang. Maka semua binatang lebih banyak yang halal kecuali yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi tentang keharamannya, maka dia menjadi haram. Jadi sekali lagi, halal, makanan yang halal adalah semua makanan yang boleh dimakan oleh kita sebagai muslim kecuali makanan dan minuman tentunya yang diharamkan di dalam nas Al-Quran dan hadis. Apa dalilnya? Apa dasarnya makanan halal? Lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 168, salah satunya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, ketinggalan ayat. Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Hai manusia. Jadi semua manusia sebetulnya diperintahkan oleh Allah untuk makan itu yang halal dan baik saja. Karena Allah sayang kepada semua manusia. Tentu apalagi kepada kita sebagai mukmin, orang yang beriman. Ya. Maka dalam hal ini kalau kita mengacu kepada ayat Al-Baqarah 168 tadi, syarat makanan dan minuman itu ada dua. Apa yang pertama? Yang pertama adalah halal. Yang pertama adalah halal. Halal apanya? Halal zatnya, halal cara mendapatkannya, halal pula proses pengolahannya.
Jadi zatnya halal, mendapatkannya pun dengan cara yang halal, diolah, diproses juga dengan cara yang halal. Ya, nanti insya Allah kita akan eksplorasi itu lebih jauh. Yang kedua, apa syarat makanan dan minuman bagi muslim? Adalah thayyib. Thayyib itu maknanya baik. Baik untuk tubuh dan akal, baik dalam bentuk makanannya, higienis, menyehatkan, komposisinya bagus, tidak mengandung zat yang membahayakan ya bagi tubuh, bagi akal, bagi jiwa ya. Mengandung formalin misalnya, mengandung boraks, mengandung pewarna kain dan macam-macam. Jadi syarat makanan dan minuman kita harus dua. Satu halal, yang kedua baik. Halal saja tidak cukup kalau tidak thayyib. Thayyib juga tidak cukup, harus halal ya, harus halal ya. Dan halal itu tadi ada 3 ya, nanti kita akan lebih jauh. Wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is ya. Dan Allah telah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi Allah itu hanya menghalalkan, nyuruh kita makan itu yang baik-baik saja. Yang enggak baik enggak usah dimakan ya. Karena Allah menyuruh kita memakan makanan yang baik dan mengharamkan bagi kita makanan-makanan yang menjijikkan, makanan-makanan yang buruk, baik bagi tubuh, baik bagi akal maupun dari segi bentuknya. Baik. Selanjutnya kita akan lihat jenis makanan halal. Ini eksplorasi dari tentang halal itu apa ya, tentang halal itu apa. Jadi halal yang dimaksud adalah mengandung tiga unsur. Yang pertama halal karena zatnya halal, nasi halal zatnya, telur, sayuran dan lain-lain. Jadi halal zatnya itu bukanlah zat yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu maknanya. Jadi secara umum semua yang tidak disebutkan keharamannya maka zatnya halal. Ya. Tetapi zat yang halal itu bisa berubah menjadi haram kalau cara mendapatkannya tidak halal. Nasi yang zatnya itu halal akan berubah menjadi haram karena didapat dari mencuri atau membeli dengan uang hasil curian atau hasil penipuan atau hasil judi dan semua perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka hasil yang digunakan untuk membeli atau memakan makanan yang zatnya halal pun akan berubah menjadi haram. Karena itulah maka syarat halalnya, satu halal karena zatnya memang halal, yang kedua halal pula cara mendapatkannya, dan yang ketiga halal karena proses pengolahannya. Ada sapi halal ya, beli sapinya dengan uang yang halal, caranya juga membeli dengan cara yang halal. Tetapi pada saat menyembelihnya dia tidak menyebut nama Allah, atau menyembelih dengan cara menyiksa, atau menyembelih tetapi tidak sesuai dengan syariat, atau bisa juga masaknya bercampur ya, masaknya bercampur dengan zat-zat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi haram, ini menjadi tidak halal. Ketika prosesnya tidak halal, maka meskipun zatnya halal, proses cara mendapatkannya halal, tetapi cara pengolahannya, cara proses penyembelihannya dengan cara yang haram atau dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka makanan itu pun berubah menjadi haram. Jadi halal itu ada 3 jenisnya: halal zatnya, halal cara mendapatkannya, dan halal cara pengolahan atau prosesnya. Baik, selanjutnya adalah macam-macam makanan halal. Makanan halal ini umumnya berasal dari air dan darat. Ini Bapak kira kita bisa mencari contoh yang banyak ya. Misalnya dari air itu ya ada sungai, ada laut misalnya. Yang di sungai apa saja ya, ikan nila, patin, udang, apalagi sapat, apalagi pepuyuh, macam-macam ya. Di laut ada tongkol, cumi, ikan dan seterusnya. Itu makanan yang asalnya dari air. Yang dari darat contohnya hewan ternak halal, ada ayam, itik, sapi dan
kawan-kawan ya, kebo apalagi ya, pokoknya yang halal ya, biji-bijian, ada padi, jagung, kacang, ada umbi-umbian, ada sayuran, buah-buahan, ini semua yang di darat. Jadi Bapak kira ini tidak sulit kita untuk mengeksplorasi apa saja makanan-makanan halal yang dari air dan maupun dari darat. Selanjutnya ini catatan penting. Ini catatan penting kalau kita mau membeli makanan kemasan. Ya, makanan yang dibungkus. Biasanya kalau kita ke minimarket, supermarket atau ke mart gitu. Nah, nanti yang harus kita perhatikan 3. Yang pertama adalah cek logo halal. Pastikan semua yang kita beli ada logo halalnya. Itu satu dulu. Dan itu yang paling utama. Karena biasanya kalau sudah ada sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, kita punya keyakinan bahwa Majelis Ulama telah melakukan proses verifikasi, komposisi dan sebagainya. Maka insya Allah kita akan jauh lebih aman dan lebih nyaman apabila membeli satu makanan produk kemasan yang ada logo halalnya. Atau ketika kita datang ke restoran, rumah makan, usahakan cari yang ada logo halal ya. Tetapi logo halal tidak cukup ya, logo halalnya bisa jadi ada, tapi cek yang kedua, tanggal kadaluarsa. Boleh jadi makanan atau minuman yang sudah berlogo halal pun ada yang terendap lama, tersimpan lama di toko, di mart, di supermarket, sehingga tanggal tanggal layak konsumsinya sudah habis. Ini juga tidak baik, karena kita ingat makanan halal bagi muslim syaratnya 2. Satu halal dan yang kedua baik. Kalau sudah lewat masa kadaluarsanya, itu tentu makanannya menjadi sudah tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah cek komposisi atau kemasan. Lihat nih, logo halalnya sudah, tanggalnya masih berlaku, tapi kemasannya sudah penyok. Kalau susu kaleng, ini tidak baik. Atau misalnya kalau beli mie instannya sudah kebuka, ini tentu tidak baik. Meskipun logo halalnya ada, tanggal kadaluarsanya masih berlaku misalnya, tapi kemasannya ada yang cacat, ini tidak baik. Atau melihat komposisi ya, komposisinya mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi Bapak kira yang paling penting adalah melihat cek logo halal, cek tanggal kadaluarsa dan bentuk kemasan ya. Kira-kira itu dulu ya, bagaimana kita mengidentifikasi makanan itu halal untuk bisa kita konsumsi atau sebaliknya itu haram sehingga harus kita jauhi. Pada prinsipnya halal adalah semua makanan yang boleh dikonsumsi, dan ciri halal itu adalah baik. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah menghalalkan hanya yang baik-baik saja. Jadi kalau sudah ada yang tampak tidak baik, baik dari segi bentuknya, kemudian berubah warnanya, tidak baik untuk kesehatan dan sebagainya, maka bisa dipastikan kita tidak boleh mengkonsumsi makanan itu. Sebab makanan yang boleh dikonsumsi 2 syaratnya, yaitu halal dan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.